surga, di mana Dia yang telah memelihara kita, dan Dia yang telah memberikan kepada kita suatu kedamaian, suatu kemenangan. Mari saudara teruskan kasih kita bersama-sama menyembah Dia, memuliakan Dia. Mari saudara kasih yang semangat yang tengah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berserah untuk kita bersama-sama berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami sebutkan kita berdiri. Haleluya.
luar biasa, janji-Mu luar biasa ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami satukan hati kami untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama memuliakan dan memuji akan kebesaran daripada nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah mengangkat kami, Engkau yang membela kami, Engkau yang telah menembus kami, sehingga kami punya pengharapan yang pasti bersama-sama Engkau, pengharapan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini. Kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan berusaha untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan dan selamat kami, doa ini kami alaskan. Yang percaya katakan amin. Silakan kembali, silakan kembali. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa memang. Rencananya luar biasa. Karena kita tidak mengerti akan kasih karunia Tuhan, akan segala keterbatasan kita. Tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tahu maka apa yang akan dibutuhkan kita. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa berbakti, untuk kita bisa saling mengasihi. Mari saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan hidupmu. Haleluya. Ialah kebenaran dan hidup. Mari saudara yang dikasih, Yesus dan kebenaran dan hidup.
kita sama-sama pujian ini. Haleluya. Kurang begitu semangatnya. Mari banyak Yesus dan jalan kebenaran satu-satunya. Ekspresikan gerakan saudara. Jangan merasa terbeban, jangan merasa terbebani apa yang ada di rumah. Mari kita lepaskan semua belenggu yang ada di dalam rumah. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita sambut Yesus dalam kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Ekspresikan saudara. Jangan takut, jangan malu. Jangan sampai menjadi satu ya. Haleluya. Masih semangat ya. Rasanya kalau tidak lagu ini kita jadi anak-anak Tuhan, kita sungguh sangat beruntung sekali. Ada harapan, ada masa depan yang pasti. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, kita adalah lebih dari kemenangan dalam segala perkara apapun yang kita terima. Ya. Problem apapun yang kita terima, pandanglah Yesus. Ingatkan segala pengorbanan Yesus. Kalau kita sudah ingat Dia, maka segala perkara akan terlewati. Pada saat itu, lebih dari kemenangan, iblis dikalahkan. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak diperlukan dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kebenarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kemenangan. Kita diperlukan
Marilah kita renungkan kata-kata ini. Jika engkau senang, pujilah Tuhan. Jika engkau susah, carilah Tuhan. Haleluya. Jika engkau tenang, muliakanlah Tuhan. Haleluya. Dalam segala hal kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ada satu sepatu yang setia. Haleluya. Yang namanya Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Tuhan mengerti beberapa bahasa. Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Tuhan mengerti hati kita. Tuhan mengerti segala macam bahasa. Para saudaraku yang terkasih, walaupun kita berbeda-beda bahasa berbeda suku, ya, mari kita akan menguji dan memuliakan daripada nama Tuhan. Wah, hidup kita jangan bingung. Keselamatan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan bawakan pujian ini dengan lagu Jawa. Barangkali nanti Arisan mohon maaf ya, karena saya bukan orang Jawa asli ya, tapi orang Brebes Ngoko ya. Mungkin Bu Insen
menyenangkan hati pada Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita ketinggalan kereta seperti itu ya. Kita layani Tuhan karena Dia sudah melayani kita terlebih dahulu. Haleluya, luar biasa. Saudaraku, sudah tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan para fana. Haleluya. Glory, haleluya. Mari dan jemaatku, kita sama berdiri. Bukan dengan para fana, dosaku, haleluya.
firman Tuhan, supaya kami yang datang bisa diurapi, supaya kami yang datang pulang tidak mau sia-sia, kami bersukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Ibu kita berdoa. Haleluya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa, karena kuasa-Mu, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah membawa kami tempat-Mu yang kudus. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu melalui pujian penyembahan kami. Hari Tuhan, Engkau memberkati setiap pujian kami. Tuhan bertata atas pujian kami sehingga boleh memuliakan nama-Mu yang kudus, ya Bapa. Dan terus Tuhan Engkau urapi kami, kuduskan kami di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena kasih-Mu yang besar telah menyelamatkan kami. Seharusnya kami harus dihukum, dan seharusnya kami dibinasakan Tuhan. Tapi kasih-Mu yang besar ya Tuhan, bukan dengan barang yang mewah, tapi dengan darah yang suci, darah yang kudus yang Engkau curahkan untuk kami. Oleh karena itu kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami terus Tuhan memohon ampun di hadapan Engkau, memohon pengampunan-Mu, memohon penyucian daripada Engkau. Terus layakan kami Bapa, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau di hadirat. Kesempatan ini Tuhan, waktunya untuk kami menerima berkat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kuasai seluruh hidup kami, kuasai seluruh hati kami Tuhan, karena kami buka hati kami untuk Engkau bekerja pada saat ini. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar boleh jatuh ke tanah yang subur, tanah yang siap dibaca oleh Tuhan, tanah yang siap dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru daripada Engkau. Kuasa-Mu yang bekerja atas firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman-Mu membawa kami Tuhan untuk senantiasa mengerti, mengenal akan Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah kami yang hidup dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat berbakti kepada Tuhan. Ada sukacita di dalam berbakti. Amin. Kita semua sudah sepakat untuk mengatakan kemarin bahwa kalau orang mengajak kami ke rumah Allah, kami berkata bahwa ada sukacita untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada minggu yang lalu, pada pagi ini kita ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus, dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang kedua kali selama saya masih ada di sini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, jemaat yang kami layani juga sudah rindu dan katakan, "Mami, ayo cepat pulang." Ya, ada waktunya nanti saya akan berada dengan kalian di dalam rumah Tuhan. Tapi pagi ini kita sudah berada pada bulan November 2021, ya. Sekaligus ibadah disertai dengan perjamuan kudus, ya. Dan saudara sekalian, pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri kita pada pagi ini, apa fokus kita, ya? Fokus kita harus tertuju kepada siapa? Ya, fokus on Jesus. Tidak boleh terbagi kepada hal yang lain. Hari Minggu 24 Oktober, waktu saya masuk di dalam gereja ini, kita diingatkan oleh firman Allah bahwa manfaatkanlah waktu yang masih ada pada kita.
Ingat saudara, waktu yang ada pada kita itu sudah waktu sisa. Ya, sudah lebih banyak yang kita gunakan daripada yang tersisa. Sekalipun anak-anak kita, remaja-remaja kita, kelihatannya usia mereka masih pendek ya, masih punya masa depan yang panjang. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, saya tidak mengangkat Vanessa Angel dan itu, tetapi itulah suatu kenyataan yang menjadi viral di Indonesia hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita harus menggunakannya dengan sangat hati-hati dan bermanfaat. Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan. Ada 4 ajakan yang Tuhan ingin kita menerimanya dari Ibrani pasal yang ke-10 itu sampai dari ayat 22 sampai ayat 39. Saya hanya ringkas ya. Ajakan yang pertama adalah untuk beribadah dengan sikap hati yang benar, dengan penuh sukacita kita datang ke rumah Tuhan. Ya. Kedua adalah ajakan untuk memelihara iman, karena yang berjanji itu yaitu Tuhan yang memanggil dan memilih kita dan yang menyuruh kita untuk mendekat, jangan menjauh dari Tuhan. Itu adalah Allah yang setia. Tadi kita nyanyikan satu pujian yang berkata ada satu sobat yang setia. Namanya siapa? Yesus. Ya, sobat kita semuanya bisa tinggalkan kita, tetapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Di saat susah, di saat senang, di dalam segala keadaan, dia tetap berada bersama dengan kita, yaitu Yesus. Karena itu, Rasul Paulus katakan, untuk mencapai garis finish, untuk dapat bertanding dengan baik, untuk mendapatkan mahkota yang sudah disediakan baginya, dia memelihara imannya. Iman timbul dari dengar firman Allah, bukan berita hoax. Karena itu saya sampaikan kemarin, kita harus cari firman Allah, baca firman Allah, renungkan firman Allah, lakukan firman Allah ya dengan cepat. Juga yang ketiga adalah ajakan, nanti baca aja ya, Ibrani 10, 22 dan seterusnya itu, ajakan untuk memelihara persekutuan dan kebersamaan. Persekutuan doa, persekutuan ibadah, persekutuan KW atau KP di sini kaum perempuan, persekutuan kaum muda remaja, persekutuan apalagi yang kita bisa sebut ya. Mari kita memelihara persekutuan, dan persekutuan yang paling mahal adalah keluarga. Orang tua anak, suami istri ya harus punya hubungan kekeluargaan yang manis, yang kuat, karena keluarga kuat, gereja kuat, bangsa kuat. Ya. Dan kebersamaan, bukan keseragaman. Ada kesehatian, ada kebersamaan, apalagi di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Dan yang keempat adalah ajakan untuk tetap teguh di dalam pengharapan. Yesus harapan jiwaku. Ayo. Yesus pelepas hidupku. Dia yang beri selamat. Beri selamat dan sukacita hatiku. Yesus harapan jiwaku. Kepadanya kita dapat berharap di dalam segala keadaan.
Dan pada pagi ini, pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan terlebih untuk saya adalah kita akan memperhatikan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sudah tahu ya, saya punya cara. Saya selalu ingin untuk kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Bukan saya saja yang baca, tapi kita semua, karena firman Allah dalam kitab Wahyu katakan, berbahagialah orang yang membacakan, ya. Membaca itu sudah bahagia, apalagi melakukannya. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang percaya firman Allah berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita memperhatikan bahwa di sini ada lagi ajakan. Ya, senang sekali untuk melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu memperhatikan akan kehidupan kita. Ya, dikatakan bahwa kita punya banyak saksi-saksi yang ada di dalam Alkitab, yang menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan mereka, baik nabi-nabi pada masa Perjanjian Lama sampai kepada masa Perjanjian Baru. Bagaimana pengikut gereja yang mula-mula mereka adalah saksi, ya. Dan kita melihat, kita dapat membaca kembali bagaimana mereka mengikut Tuhan, bagaimana mereka berjalan mengiring Tuhan, bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang berat, dan bagaimana kesulitan-kesulitan yang datang. Sementara ada juga yang timbulnya Yesus sendiri menjual Yesus. Petrus sendiri pernah menyangkal Yesus, tetapi dia bertobat dan Tuhan memakai dia dalam ukuran yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan almarhum-almarhuman tokoh-tokoh gereja Pantekosta, tokoh gereja GTKS Ebenezer ini atau di Surabaya adalah pendeta Ishak Leo almarhum. Bagaimana riwayat kesaksian dari hidupnya, ya? Ada begitu banyak saksi bagaikan awan yang melingkupi, yang dapat memberi kesaksian kepada kita akan kebenaran Tuhan, akan kasih Tuhan. Kalau bisa mereka bisa menang, kalau mereka bisa memikul salib, kalau mereka bisa memelihara iman sampai kepada garis finish mereka dalam pertandingan iman, maka itu akan
menjadi satu kekuatan dan dorongan bagi kita juga hari ini, karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, membantu kita. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus menghendaki gereja yang generasi yang seterusnya adalah satu gereja yang besar. Karena itu dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksi bagiku. Kalau kamu penuh atau terima Roh Kudus, penolong yang akan menolongmu, mengajarmu, memberi kepadamu kekuatan spirit, memberi kepadamu api, roh yang menyala-nyala, membakar rohmu untuk menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani akan Tuhan. Jadi saksi bagiku, bahkan saksi adalah martir, ya, bukan cuma sahid, ya, tetapi karena Tuhan, mati sahid karena Tuhan, menjadi martir untuk Tuhan. Dan kamu mulai dari Yerusalem, dari rumahmu, keluargamu, orang tuamu, harus ada kesaksian yang indah keluar dari dalam kehidupan kita. Kemudian berangkatlah ke Yudea, sama-sama orang Kristen, HKBP, GKJ, di dalam komunitas BAMA atau BKSG, kita menjadi saksi juga di sana. Warna dari kita itu beda dengan yang lain, ya, bukan aneh, warna yang aneh menjadi cemooh, tetapi kita membawa warna dari GPTS Ebenezer adalah gereja yang berdiri atas kebenaran Allah, yang penuh dengan Roh Kudus. Pengurapan Tuhan ada padanya, dan dia menjabarkan atau mengalirkan kasih kemanapun dia pergi dan dia ada. Bahkan dikatakan Yerusalem, Yudea, sampai ke Samaria, orang yang belum kenal Tuhan dan ujung bumi, dimanapun kita berada, itulah ujung bumi bagi kita, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Berapa panjang pun, gunakanlah itu dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak, kalau kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita, setiap waktu yang Tuhan berikan, setiap koin yang Tuhan berikan kepada kita, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana orang tua dan anak-anaknya, ya, bagaimana pasangan suami istri. Kalau kamu masih sendiri, minta ada istri atau ada suami. Sesudah ada keluarga, apa yang kamu buat dengan keluargamu, itu perhatikan, ya, karena Tuhan memperhatikan semuanya itu ada. Tuhan yang memulai keluarga di dalam Taman Eden. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dikatakan bahwa mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kehidupan kekristenan, kehidupan iman kita itu adalah suatu perlombaan, ya, untuk kita dapat berlomba dan mengalami garis finish dengan menang. Tentu tidak mudah, kan? Saya tidak berbicara banyak di situ, ya, karena ada sasaran saya yang lain. Tetapi kita perlu memperhatikan akan hal itu. Kita harus sehat, kita harus kuat, kita harus menggunakan pakaian yang bagaimana di dalam perlombaan, apalagi perlombaan iman, ya. Rasul Paulus katakan bahwa aku mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan atau perlombaan, ya. Kalau kita membaca di dalam surat Filipi juga dia katakan akan hal itu, ya. Aku berlari-lari kepada tujuan, aku tidak menoleh ke belakang, ya. Aku melupakan segala yang di belakang dan aku berlari-lari kepada
panggilan surgawi yang ada di depan. Mari kita menanggalkan atau melepaskan semua beban dan dosa yang merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kalau kita seorang bisnismen, berlombalah dengan sehat dengan bisnismen yang lain di dalam kita melakukan pekerjaan bisnis kita. Kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan atau pendeta atau gembala dan lain-lain, mari kita juga berlomba-lomba untuk memenangkan jiwa, menggembalakan. Memang domba beranak domba, bukan gembala beranak domba. Jangan tuntut gembala yang beranak domba. Tapi tugas dan tanggung jawab gembala memelihara, memberi makan, merawat seperti seorang ayah, seperti seorang ibu. Dan ada banyak lagi hal, karena pagi ini bukan sesi bicara gembala, ya. Karena itu, apa kewajiban apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berlomba di dalamnya? Harus mau maju dan menang. Tadi kita menyanyikan bahwa kita harus lebih atau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau mau menjadi orang yang lebih dari pemenang, jangan lari dari pertandingan, jangan lari dari perlombaan. Kata menang itu berarti ada pergumulan, ada perjuangan, ya. Kita harus masuk di medan kalau itu perang dan kita menang, dan seterusnya, ya. Karena itu, mari kita perhatikan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang melawan kita? Tapi kalau Tuhan yang melawan kita, siapa bela kita? Ayo. Itu yang harus kita takuti. Selama kita berpihak dengan Tuhan, selama kita berada di jalan Tuhan, selama kita melakukan kehendak Allah, walaupun tantangan begitu banyak yang datang kepada kita, Allah ada di pihakku. Aku dapat berkata, siapa lawan? Bahkan Rasul Paulus begitu teliti untuk menunjukkan kemenangan cintanya kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupannya, apakah itu kekurangan, apakah itu ketelanjangan, apakah itu pedang, apakah itu tantangan yang berat, tidak dapat menceraikan dia dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus bukan hanya dipakai untuk lagu. Kasih Kristus bukan slogan. Kasih Kristus harus mendarah daging. Darah yang mengalir dalam tubuh kita adalah kasih Kristus. Amin. Bentar kita akan lihat sedikit tentang perjamuan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu dikatakan juga bahwa mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, karena pada Yesus, karena Dia yang memimpin iman kita dan Dia yang membawa iman kita masuk sampai ke dalam kesempurnaan. Siapa kita? Ya. Oleh karena itu, ingatlah selalu akan Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi, supaya kita tidak putus asa, kita tidak jadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa fokus kita harus kepada Yesus, ya. Mengapa dosa dan beban itu harus ditanggalkan? Alkitab katakan itu merintangi kita. Firman Allah katakan bahwa kalau kamu datang untuk berdoa, lalu teringatlah kamu ada hal-hal yang belum dibereskan,
bekerja, dan seterusnya. Doamu tidak akan dijawab oleh Tuhan kalau engkau tidak bangun dan membereskan itu. Ya. Allah terlalu suci untuk dihampiri. Matanya terlalu suci untuk melihat dosa. Orang berdosa yang ditebus. Karena Tuhan mengasihi manusia, ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa. Dari satu dosa kita melihat terus berlanjut. Harga satu dosa itu mahal, saudara. Jadi jangan suka bermain dengan dosa. Ingat, Yesus mati. Yesus menebus dosa kita. Karena dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dosa itu harus ditanggalkan. Ditanggalkan di mana? Di atas kayu salib. Ada beberapa perkataan Yesus. Dan salah satu di antaranya dikatakan, sudah selesai. Sehingga kalau hari ini itu masih bisa berdosa, saudara, tapi bukan langganan dosa, bukan pendosa. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, coba ditayangkan ayat itu. Cara untuk menanggalkan dosa adalah jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Panggilan surgawi bagi kita hari ini untuk lebih mendekat kepada Tuhan, memelihara iman kita, memelihara persekutuan kita di dalam kebersamaan. Yang kuat angkat yang lemah, jangan mencari kesenangan dirinya sendiri. Dan juga kita melihat bahwa tetap teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, karena Dia yang berjanji itu setia. Di awal bulan November ini pesan Tuhan bagi kita bahwa marilah kita menanggalkan segala beban-beban dan dosa yang merintangi kita. Bukan perak, bukan emas. Tadi kita sudah nyanyikan lagu itu, yang dapat membayar harga pengampunan bagi kita. Tetapi oleh darah Yesus, kita tahu harga darahnya di waktu pandemi untuk mencari plasma darah. Saya punya rekan pendeta Norman Day, salah satu pengurus pusat, bendahara pengurus pusat juga, majelis pusat PPDI Jakarta. Tapi pendeta Norman Day adalah gembala PPDI yang ada di Rumput, Surabaya. Ya, tiba-tiba dia kena COVID juga. Ya, saya sudah pulang dari Batam dalam satu KKR dan kemudian dia sakit, kemudian tidak tahu juga sakitnya. Lalu tiba-tiba kita dengar lagi bahwa dia mencari plasma darah golongan B. Ya, nah, saya juga sempat tanya kepada saudara-saudara saya yang pernah melewati masa itu yang berat dan mereka lolos, ya, dan mereka tentu sudah punya antibodi plasma darah yang ada pada mereka juga untuk sudah bisa melawan atau melewati virus itu, virus COVID-19 atau virus apa segala macam corona, dan tidak dapat karena beda, ya. Lalu tidak lama kami dengar sudah dapat.
Tapi tidak lama kemudian juga ya beliau dipanggil Tuhan. Dan masa-masa pandemi itu sangat menyedihkan. Dia tidak bisa jenazahnya disemayamkan di dalam gereja, apalagi pendeta cukup besar, punya nama, majelis pusat juga, ya anggota majelis pusat, pendengar majelis pusat, tidak bisa. Hanya dari rumah sakit langsung prokes, keluarga hanya istri dan anak, kemudian kita hanya lihat dari lewat Zoom itu di pemakaman pun pendeta, salah satu pendeta, tidak ada majelis daerah Jawa Timur yang ikut hadir ya untuk itu. Biasanya tata cara luar biasa panjang pemakaman karena hanya upacara-upacara, prosesi-prosesi, apalagi seorang pembesar dalam gereja yang mati ya, itu singkat. Dan kemudian saya lihat pendeta yang orang Batak, satu dari Cimamura dari Surabaya, pakai prokes, hanya nyanyi doa, baca ayat saja, terus sudah lakukan pemakaman itu. Nah, saudara sekalian, waktu dicari plasma darah susah, tetapi kita lihat darah Yesus steril untuk siapa saja, untuk golongan, untuk segala suku bangsa yang ada di dunia ini. Mari kita menghargai akan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Dari sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Dia sudah membuka jalan yang baru itu bagi kita dengan darah anak domba Allah yang tadi lagu pertama dinyanyikan. Masuklah Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Besar. Hari ini di meja makan, di kamar tidur, di kamar belajar, di dalam gereja ini, berdiri atau duduk, berlutut atau jongkok, tiarap atau apapun, kita bisa masuk di dalam hadirat Allah dan memanggil, Aba, ya Bapa, tolonglah aku. Kenapa? Karena darah anak domba Allah. Ada tanda di dalam hidup kita, darah anak domba Allah. Melalui apa? Pekerjaan firman, pekerjaan Roh Kudus dan perjamuan kudus. Jangan anggap enteng ini ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua masih bisa bersalah, berdosa. Ya. Tadi 1 Yohanes itu katakan kepada kita, jangan kita mencoba menyembunyikan dosa. Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa yang menyembunyikan dosa tidak akan beruntung. Jangan coba menyembunyikan dosa. Itu adalah suatu kebodohan. Karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Mengapa? Menyembunyikan dosa merupakan kebodohan? Karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Dia kenal pikiran kita. Dia kenal hati kita. Belum ada kata di mulut, baca aja Mazmur 139 ya, saya tidak terangkan. Belum ada kata di mulut, belum menjadi kalimat yang diucapkan. Sudah ada dalam alam pikiran. Tuhan udah tahu kok. Dudukmu, berdirimu, tidurmu, apa yang kau buat dengan jarimu, dengan tanganmu, dengan matamu, dengan semua organ tubuhmu, Tuhan tahu.
Kita tuh hanya senang kalau Tuhan tahu dompet kita kosong, lalu Tuhan berkat, aku butuh berkat. Tuhan tahu kalau hanya waktu kita sakit, Tuhan tahu pilu-pilunya menyembuhkan padaku. Izinkan apa yang terbuka, inilah hidupku, taruh di atas mezbah. Tadi kita pujikan lagu itu kan, taruh. Tanggalkan hidup yang lama. Ku telah mati dan apa tadi kita nyanyi? Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Tadi saya bersyukur sama Tuhan. Makanya WL di sini ada tuh belajar ya, berdoa sama Tuhan waktu pilih lagu. Kita nggak kompak kok. Tapi Bapak ini itu sudah membantu saya. Beberapa lagu yang saya sampaikan itu satu paket dengan apa yang saya sampaikan. Aku tinggalkan, ku telah mati dari hidup yang lama, dan ku tinggalkan cara-cara hidupku yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, ini harus diperhatikan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita katakan hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkat. Nah itu berkat apa? Isilah hidup ini untuk jadi berkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Ada banyak pendeta masuk neraka loh. Saya berharap saya tidak masuk neraka karena itu saya berusaha untuk memelihara iman saya dan supaya saya dapat bertanding sampai selesai dengan baik. Ya. Karena bukan orang yang bernubuat, kalau orang yang terus kebaca, kan bisa bilang aku tidak kenal kamu. Dia mungkin nama saya terkenal di mana-mana. Jadi masing-masing kita memperhatikan akan hal ini. Kita nggak usah takut mati. Mati itu sudah ada agendanya sendiri, sudah ada waktunya sendiri. Saya cuma bilang kepada jemaat GBDL Syadai, kita semua sudah gantikan. Ya, dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Dan kita sudah punya Yesus dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita sudah punya tiket ke surga itu. Kapan saja. Jangan jual tiket itu dengan seorang cowok yang tidak kenal Tuhan. Jangan jual tiket itu dengan seorang cewek. Jangan jual karena harta. Jangan jual. Karena itu Tuhan sudah sediakan untuk kita jaminan untuk kehidupan yang kekal itu ada pada kita. Selama kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jangan menyembunyikan dosa karena itu orang bodoh. Biar kamu mau punya embel-embel apapun gelarmu, tapi tetap bodoh. Karena segala sesuatu akan dinyatakan oleh Tuhan. Ya. Juga jangan menyembunyikan dosa karena tidak akan mengurangi hukuman dosa. Dosamu akan menimpa kamu. Contoh beberapa orang yang berusaha menyembunyikan dosa. Adam dan Hawa membuat cawat dari pohon ara. Harus sinar terik matahari sedikit aja, nggak usah sampai seharian. Udah layu kan? Ketelanjangannya udah terlihat lagi. Mereka coba bersembunyi di belakang pohon. Ada banyak orang Kristen hari ini. Saya tidak menyinggung siapapun ya, yang berlindung di pohon pandemi. Ya. Untuk tidak datang kepada Tuhan atau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ritual kita kepada Tuhan dengan tulus dan dengan sukacita. Kalau sampai ada saudara tersinggung, saya senang. Kalau ada satu hati yang berontak kepada firman Allah yang saya sampaikan, saya senang. Berarti
kena sasaran. Ya, kena. Oh, kalau dia tidak kena, kenapa dia berontak? Kenapa dia protes? Kenapa dia tersinggung? Kenapa dia marah? Kenapa dia? Ya, berarti Tuhan masih cinta kita. Tuhan masih ingatkan kita. Tuhan masih buka pintu kesempatan bagi kita untuk kita memperbaikinya. Akan di dalam kitab Yosua pasal 7, dia menyembunyikan apa yang telah dicurinya dari Tuhan. Akibatnya apa? Dia ditangkap, dilempari batu sampai mati kan? Ya. Ananias dan Safira, mereka coba menyembunyikan juga kebenaran. Roh Kudus beritahu. Kisah 5. Dan akhirnya kita lihat kematian terjadi. Mungkin sekarang karena bukan zaman Taurat lagi, zaman anugerah, tidak ada yang mati di tempat begitu berdosa, plak jatuh kayak Ananias dan Safira. Tetapi kematian rohani, putus hubungan, kita tidak lagi merasakan sesuatu yang baik dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana darah dia dapat menolong kita? Bertobat dari dosa, percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah katakan kepada kita kan, mengaku, Tuhan saya sudah salah, Tuhan saya sudah absen, Tuhan saya sudah keliru. Tuhan, akui, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita bersih. Dia tidak ingat-ingat lagi. Yang kemarin itu kan begini kan. Kita omongin yang kemarin itu. Tidak lihat itu. Sejauh timur dari barat, dia membuang dosaku. Terus, dan dia tidak mengingat lagi apapun yang terjadi. Dia melihat kita bersih. Dia melihat kita bersih karena dia mencuci dengan darahnya sendiri. Karena itu pertahankanlah kesucian itu dalam diri kita. Asal mula dosa, manusia memberi respon terhadap tawaran iblis. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa dalam kehidupan manusia. Manusia yang memilih untuk melanggar hukum Tuhan. Manusia yang mengundang dosa untuk masuk. Kemudian dosa jajah kita. Dan kemudian membinasakan kita. Tetapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Yesus berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Hai anak muda yang bebanmu berat, istri-istri, suami-suami, bapak-bapak, bahkan gembala, pendeta, saya ada beban-beban. Biarlah kita menanggung beban yang dari Tuhan, karena Dia bekerja sama dengan kita. Pikulah kuk yang aku pasang, bukan yang setan pasang. Bukan yang kita jerat diri kita sendiri masuk ke situ, lalu bebannya berat. Tidak, saudara. Jadi anak Tuhan itu harus bebas, ya, bebas memuji Tuhan, bebas melayani Tuhan, bebas berkorban, bebas untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan akan hati daripada Tuhan. Apa yang membuat manusia seringkali jatuh dalam dosa? Serakahan. Manusia sudah dibilang makan semua boleh. Cuma ini yang di sini tidak boleh. Tapi masih serakah. Ya. Manusia lebih mendengar tawaran iblis. Manusia membiarkan daging menjadi dasar penentuan keputusan. Ingat, setiap dosa itu mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Karena firman Allah katakan upah dari dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita.
Nah itu yang kita harus terima hari ini dalam hidup kita. Apa yang menghancurkan dosa? Dosa menghancurkan segalanya. Karakter kita yang baik hancur, pikiran kita yang baik hancur, ketenangan kita, kedamaian kita, sukacita kita amblas. Masa depan kita juga tidak ada. Amat terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan putus. Hubungan dengan manusia putus masih lumayan. Masih ada Tuhan tadi saya katakan. Tapi kalau hubungan putus dengan Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hidup ini atau hidup Kristen adalah hidup yang bukan hanya diampuni dari segala dosa, tetapi hidup yang berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa. Hidup yang bangkit dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Tadi kan kita nyanyikan itu. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama, sifatku yang lama, perkataanku yang lama di dalam arti bukan lagi yang diurangi Tuhan atau kebenaran, hal-hal yang tak benar-benar, yang tak baik-baik itu jangan terdengar lagi. Bapak Ibu, kita harus menyadari kesalahan kita. Pertanyaannya, kalau kita jatuh dalam dosa apa aja? Ya? Jangan saudara bilang, dosa Cina, dosa korupsi. Baca di dalam kitab Wahyu pasal 2, jemaat Efesus. Dikatakan kamu jatuh di dalam kejatuhan yang sangat dalam, dan itu membuat pelita kaki dia itu kalau dipindahkan kalau nggak bertobat. Kenapa? Cinta mula-mula kepada Tuhan pudar. Kasih ulang-ulang tidak ada lagi. Hanya menjadi jemaat yang suam-suam kering kerontang. Ya. Mari kita bergembira, mari kita menggunakan segala fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi 1 minggu 1 kali kita datang berbakti kepada Tuhan. Ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Sadarilah kesalahan itu, dan juga sadarilah akan anugerah Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Bangkit, bereskan dosa kita. Jangan tenggelam dalam dosa. Jangan mengasihi dosa. Jangan menangisi dosa. Tetapi bangkit, bereskan. Kalau itu adalah suami istri, bereskan antara suami dan bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Orang tua dan anak, bereskan. Gembala dan jemaat, bereskan. Tahu-tahu dipanggil Tuhan belum beres. Anda tanya. Khotbah bilang, wow, masuk surga. Tapi karena itu masalah hati ya. Jadi mari kita semua melihat ke hati kita. Ya. Dan dikatakan bahwa Yesus sudah menanggung segala bantahan. Yesus sudah menanggung salib itu. Yesus sudah menanggung dosa dan salah kita. Macam apapun ya yang terjadi dalam diri kita. Supaya hari ini saudara, Tuhan cuma bilang, mari datang kepadaku semua. Termasuk Inci Selan dari Mojokerto, bawa beban hidup kepada Tuhan. Ya. Karena di kaki Tuhan ada pertolongan, ada pengampunan. Kita harus menyadari akan segala kesalahan kita dan kita mau begitu salah perbaiki, begitu salah perbaiki. Ya. Saya kalau anak saya berani minta maaf kepada anak saya. Kalau saya yang salah, saya menyangka dia salah. Tapi untuk ada pemulihan supaya tidak ada hati yang merasa tuduh, ternyata tidak. Lalu saya bilang, John, maafkan mami ya. Chris, maafkan mami yang salah. Kita berpelukan di situ, nangis beres. Selesai. Ada pemberesan hati di dalam hidup kita. Demikian juga kita semua. Ya, puji Tuhan.
Karena firman ini bukan untuk saudara, untuk saya lebih dulu. Sebelum saya sampaikan, saya sudah baca dulu. Dan saya harus menyadari, kecenderungan manusia itu selalu jatuh dalam dosa, suka salahkan orang. Adam, mengapa kamu lawan perintah Tuhan? Ini perempuan yang kau berikan istriku, Hawa. Hawa bilang, nah, Tuhan bilang Hawa. Hawa bilang ular. Nah itu kan sampai sekarang ada juga terjadi sampai sekarang. Tapi kita berhenti menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Menyadari anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu menoleh ke belakang, tapi berlari-lari ke depan. Terima anugerah Tuhan, yaitu kita boleh masuk di dalam pertobatan yang sungguh yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara percaya itu? Amin. Ya, mau tanggalkan semua di kaki Tuhan, ya. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang ditetapkan atau diperintahkan Yesus untuk dilaksanakan oleh gereja Tuhan, oleh orang-orang Kristen sampai kepada hari ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu pergi beritakan Injil, barang siapa percaya dibaptis, ajarkan mereka segala kebenaran. Dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Mengapa melakukan perjamuan kudus? Kita memperhatikan dalam Injil Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-30. Di situ dituliskan tentang perjamuan Tuhan, malam terakhir di mana Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid, dan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tadi pagi sebelum saya berangkat, pagi-pagi saya diingatkan, saya buka Matius 14 ayat 19 sampai ayat 21. Murid-murid bersama Yesus juga. Yesus memecah-pecahkan roti. Dari 5 ketul roti dia pecah-pecahkan dan 2 ekor ikan. Kemudian disuruh duduk di rumput. Semua duduk. Serahkan kepada murid-murid. Murid-murid pergi dan mulai bagi. Pelayan-pelayan, ya, bagi. Tapi Yesus tidak mengucapkan, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ya, itu adalah pemecahan roti dalam bentuk berkat Tuhan secara jasmani yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Bahwa apapun yang sedikit di tangan kita, tapi kalau kita letakkan di tangan Tuhan, kita serahkan di tangan Tuhan, Tuhan sendiri menerima. Kita menerima, lain kali terima berkat, langsung masuk kantong, langsung masuk tas, tanpa ucapan terima kasih. Yesus sendiri, kita lihat, dia terima itu roti dari anak kecil, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan goreng itu. Dia bersyukur pada Bapa dan dipecah-pecahkan, dibagikan. 5.000 orang makan, cuma laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Masih ada sisa 12 batu. Untuk membuktikan bukan saja Yesus membuat mujizat, tetapi juga untuk membuktikan kepada si pemberi berkat itu, si penaruh berkat itu di tangan Yesus untuk pekerjaan Tuhan. Itu 5 roti 2 ikan itu sangunya anak itu. Dia bisa bagi sedikit aja untuk Petrus atau Yohanes, tapi itu dia kasih semua, dia tak makan. Yesus juga tidak terima langsung makan sendiri. Lapar gini? Nah, tidak. Tetapi dikatakan bahwa dari bentuk yang kecil itu, kalau ada di tangan Yesus, kalau di tangan saya tetap 5 roti 2 ikan. Tapi karena di tangan Yesus
melihat menjadi luar biasa. Apa yang saudara-saudara taruh di tangan Yesus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya, kita melihat bahwa itu indah. Dan pulang anak itu juga boleh bawa 12 bakul lebihnya. Bukan cuma bilang 12 murid yang dapat. Pasti anak yang pemilik roti juga akan bawa pulang sebagai hadiah, atau dia akan ceritakan kepada orang tuanya bahwa berkat Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan luar biasa, mama atau ibu, waktu saya kasih roti saya dan ikan saya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya. Karena itu mari kita perhatikan bahwa perjamuan terakhir, perjamuan kudus disebut perjamuan Tuhan, juga disebut perjamuan terakhir. Karena waktu itu Yesus terakhir makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid sebelum dia naik ke kayu salib atau pergi ke Getsemani dan kemudian ditangkap dan naik ke atas kayu salib. Mengapa melakukan perjamuan kudus? Kenapa? Karena tidak ada waktu interaksi, ya. Jadi saya masuk aja. Kalau tidak saya suka minta jawaban si A, si B, si C. Mengapa kita mengadakan perjamuan kudus? Apakah hari Minggu? Biasa hari Minggu pertama, ya, Pak Gosiannya awal bulan. Itu benar, semua gereja juga. Saya juga seperti itu, ya. Apakah perjamuan kudus hanya Jumat Agung? Pasti Jumat Agung harus ada perjamuan kudus, ya. Apakah Paskah? Apakah kunci tahu? Dulu saya masih kecil, mama saya biasa sediakan roti dan lain-lain untuk perjamuan, ya. Dan saya melihat bahwa waktu itu hanya setiap kunci tahun, ya, baru ada perjamuan kudus. Langka banget. Tapi sekarang ini ada banyak gereja juga yang tiap minggu. Di gereja kami, saya sudah mulai dari tahun ini, Tuhan menaruh sesuatu di hati saya untuk melakukan itu, bahwa begitu penting perjamuan kudus bagi umat Tuhan, bagi saya dan juga bagi jemaat. Dan saya menyampaikan kepada jemaat bahwa kami akan mengadakan perjamuan kudus setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Dan tidak boleh ada jemaat yang tidak dapat bagian dalam perjamuan kudus, ya. Mereka yang sakit boleh kita antar dan layani. Mereka yang tidak bisa datang minggu pertama, minggu ketiga kami sediakan. Baik ibadah pagi, baik ibadah sore, karena 2 kali ibadah. Supaya semua dapat mengikuti. Karena ada kebenaran di dalam perjamuan kudus itu. Bukan hanya makan roti atau darah Yesus menyembuhkan kita, lalu itu menjadi obat bagi kita. Ya, itu juga salah satu adalah kebenaran firman Allah, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Dari Yesus sendiri dan diteruskan kepada kita. Mengapa kita mengadakan perjamuan kudus? Itu adalah perintah dari Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan untuk melakukannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Rasul Paulus berkata, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, demikian juga ia mengambil cawan. Mengapa melakukan perjamuan kudus? Para murid melakukannya. Dari gereja mula-mula, apalagi di gereja mula-mula, mereka selalu memecahkan roti. Bukan hanya di tempat ibadah raya gereja, tetapi di komsel-komsel pun diadakan, di mana ada pertemuan yang mereka lakukan. Dan tidak lupa untuk memecahkan roti. Bukan saja bicara memecahkan roti, makan minum, tetapi juga ada perjamuan kudus. Mengapa perjamuan kudus itu harus? Karena
tujuan rohani yang mulia. Ada 5 tujuan rohani. Apa tujuan pertama atau apa tujuan perjamuan kudus? Pertama, mengingat pengorbanan Kristus. Sebelum Yesus menyerahkan tubuhnya untuk disiksa, mati dan disalib, Dia menghendaki kematiannya ini harus diingat melalui perjamuan kudus. Kematian Kristus bagi dosa-dosa manusia begitu pentingnya sehingga harus diingat. Kematiannya yang menyelamatkan kita. Tidak ada ayat yang mengatakan, ingatlah hari Natal, ingatlah kelahiran Yesus, ingatlah kenaikan Yesus ke surga, ingatlah. Apalagi perayaan-perayaan yang kita lakukan secara ritual dalam gereja. Tidak ada. Tapi dalam perjamuan kudus Yesus minta, ya, agar diingat. Di dalam setiap kali perjamuan kudus pasti gembala akan membacakan ayat itu, saya juga. Dan sesudah ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Rayakan perjamuan itu. Ingat akan kasihnya, cintanya, dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Ayo nyanyi. Sucikan dosaku. Tuhan minta, ingatlah akan korban Yesus. Jangan lupakan akan kasih Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan mau gereja Tuhan mengingat setiap kali kita datang di dalam perjamuan kudus. Kita ingat korban Yesus. Saya ada, sebagaimana saya ada, itu karena anugerahnya. Saya ada, sebagaimana saya ada, karena kasihnya. Dulu saya jauh dari Tuhan, orang yang terhilang. Tetapi hari ini aku berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24b dan ayat 25b itu, atau kita baca seluruhnya, katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. 25b juga katakan, inilah cawang perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau kita ingat akan hal ini di dalam kita merayakan perjamuan kudus. Perjamuan yang penuh dengan kemenangan, karena kita bisa datang untuk menerima pertolongan pada waktunya. Roti yang dipecah-pecahkan adalah Yesus yang sudah tercabik-cabik.
dipukul, didera, dicambuk bagi kita. Dan seperti buah anggur yang dipecahkan, hancur, diperas. Tuhan katakan, setiap kali kamu makan dan minum dari perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Kabar pertobatan dan kabar pengampunan dosa masih tersedia bagi kita pada pagi ini. Apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Ingat akan kasih-Nya, ingat akan korbannya buat kita. Saudara sekalian, kita lebih ingat apa yang Tuhan orang berikan kepada kita. Kita ingin balas, kita ingin berikan, itu suatu budaya yang baik. Tetapi ingat juga akan kasih dan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Perjamuan kudus juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sebab setiap kali kamu makan, setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dari kabar pengampunan dosa ini, kabar keselamatan ini, itu harus terus diberitakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berapa kali saudara makan roti dalam perjamuan kudus? Berapa kali saudara menerima cawan dari perjamuan kudus? Bahkan dikatakan bahwa cawan perjamuan ini dimeteraikan. Meterai 6.000 aja sah. Kita punya surat. Meterai 10.000 sah. Meterai darah Yesus, perjanjian baru, covenant, tidak bisa dibatalkan. Itu adalah melalui perjamuan kudus, salah satunya. Karena itu mari jemaat Tuhan bergegas-gegas, bawa keluarga, datang ke meja Tuhan untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Karena kita melihat bahwa perjamuan kudus dipakai oleh Yesus sebagai sarana penginjilan untuk memberitakan kematian Tuhan. Berbicara kematian Tuhan, berbicara kasih Tuhan, kan? Karena dosa-dosa kita, siapa yang percaya dan mau menerima, dia beroleh pengampunan, bahkan dia diselamatkan. Oleh Injil kita diselamatkan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan, kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dan 3, yaitu aku sendiri telah terima dari Tuhan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Karena di dalam perjamuan kudus kita melihat bahwa mengingatkan kepada kita selalu bahwa memeteraikan perjanjian baru. Cawan ini yang sebentar saudara dan saya ambil adalah perjanjian baru. Mungkin kita bilang, Tuhan, saya tidak lagi melihat janji Tuhan. Di dalam kehidupan saya penuh dengan begitu banyak persoalan dan beban. Di mana janjimu Tuhan? Katanya Engkau menyertai aku. Katanya Engkau akan memberkati aku. Katanya. Saudara sekalian, firman Allah berkata, di waktu kita angkat cawan itu, ingatlah, ada perjanjian yang baru yang Tuhan meteraikan dengan darahnya,
Dia mau memberikan perjanjian yang baru. Dia mau ikat janji yang baru. Dia mau sadarkan kita akan kehadirannya pada pagi ini. Di awal bulan November ini. Bahwa aku ada menyertaimu. Jangan menangis ibu. Aku akan menolongmu. Bilur-bilurku menyembuhkan. Saya seringkali beberapa hari kalau saya merasa ada tidak enak pada tubuh saya tidak cepat cari pil, saya tidak cepat cari obat, saya datang sama Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan. Nah, lagu itu ya saya kurang paham juga, mungkin Pak Cimali lebih tahu. Yang menyembuhkan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuhku. Terus mengalir airnya. Suatu pagi saya dengan pengerja keluar. Saya kan suka tanaman, saudara. Banyak pot anggur yang saya beli bermacam-macam anggur dan menanam. Lalu ada kanopi yang seperti di belakang itu yang tidak pakai, saya pakai untuk gantung-gantung anggrek juga. Suatu pagi saya keluar pas tanggal 29 Juli, anak cucu saya Cheryl punya ulang tahun yang ke-17, sweet 17. Saya pagi keluar dengan pengerja. Kata saya bilang, tolong dulu kamu tarik itu sarang anggur, lantas potong. Nah, dia tarik, ya dia agak pendek, dia tongkat kaki begini, dia tarik, waduh, kedua jatuh. Bayangkan saudara, saya pas angkat kepala begini, ini besi, jatuh, tak ini saya, ini di kening ini. Darah Yesus Tuhan tolong. Ini jatuh karena ada tiang yang sudah keropos sebelah patah dan kita tidak tahu. Jatuh, aduh, saya nggak pusing, cuma rasa sakit itu karena berat ya. Tak di sini. Di usia 75 tahun kena kenopi besi. Lalu pelan-pelan saya lihat pengerja saya tidak apa-apa. Saya masuk ke kamar, saya ambil bantal, ya, saya tutup kepala saya. Saya buka bantal ini, saya lihat ada tanda-tanda darah di atas bantal. Waduh, ini berarti ada yang sobek barangkali. Terus saya cari, cuma rasanya perih-perih. Saya ambil betadine, ya. Kemudian saya pakai kapal, saya gosok semua di sini untuk yang membersihkan yang steril kan. Barangkali ada karatan atau apa, ya. Saya cuma berdoa aja sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ya. Dan tidak ada terjadi apapun sedikit bagi saya. Mau pusing, mau apa, tidak ada sama sekali. Ya. Tuhan menolong saya, saudara. Mujizat pasti ada buat kita, amin. Ya, mujizat pasti terjadi buat kita sampai kepada hari ini. Apapun masalah yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan ingin pagi ini memeteraikan dengan meterai darahnya sendiri sebagai satu ikatan janji yang baru atas kita. Dia sendiri yang menghapus dosa dan salah kita, dan dia ingin sekali kita bersekutu. Di waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Seringkali dalam perjamuan saya tanya kepada jemaat seperti itu, dan mereka katakan amin. Lalu saya bilang, mari kita makan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan pengucapan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan ingat, melalui perjamuan kudus itu menyatukan orang percaya dalam satu tubuh Kristus. Kita mau jadi satu tubuh Kristus di GPPS Ebenezer. Amin. Amin.
Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Maukah kau jadi? Apa cuma ditolong saya dengan musik supaya saya lebih pas kalau nyanyi, ya? Tuhan katakan kepada kita, apakah kita mau jadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Apakah pagi ini kita mau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan? Apakah kita mau jadi saksi? Mari singer juga boleh datang di sini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saya mau bertanya, maukah kita menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Saudara katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Maukah saudara menjadi anggur yang terpecah bagi Tuhan, yang tercurah bagi Tuhan? Katakan, amin. Maukah kita menjadi saksi yang terpecah bagiku? Dengar suara Tuhan datang kepadamu. Dia sudah tebus engkau dengan darah yang mahal. Engkau miliknya. Tersedia bahkan pagi ini. Jadilah roti yang terpecah. Jadilah anggur yang tercurah. Jadilah saksi bagi Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Maukah kau siap jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah Pak Herman jadi anggur yang tercurah bagiku? Mari kita katakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Musik diam, saya ingin kita semua yang bersuara. Hanya piano saja, organ, keyboard saja, tetapi pengalun lembut. Saya mau bertanya, maukah kita menjadi anggur yang terpecah, tercurah? Maukah kita menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Tuhan ingin pakai hidup kita. Tuhan ingin memberkati kita pada pagi ini. Kalau kita mau, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ini saya Tuhan yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal.
Semua yang sudah ditebus dengan darah Yesus, angkat tanganmu, angkat tangan kananmu saja. Mau dua-dua juga boleh. Lantas saya nyanyi dulu lagu ini dan saudara perlahan-lahan ikut. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari kita sama-sama katakan dari hatimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Bukan karena kekuatan tangan kita, tapi kita mau melayani, kita mau mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, aku mau jadi. Aku semua jadi roti yang terpecah. Saya kembali bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Amin, amin, amin. Aku jadi saksi memberitakan Injilmu, kabar sukacita, kabar pertobatan. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, suara Tuhan yang menempel kami, meneguh kami, menguatkan kami, memberkati kami semua. Sehingga firman Tuhan pagi ini, haleluya, kami boleh pakai untuk melayani Tuhan selama kami diberikan kesempatan waktu kami hidup di atas muka bumi ini. Tanamkan benih firman-Mu di dalam hati kami Bapa. Pakailah hamba-Mu Ibu Inja yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani Tuhan. Terima kasih, kami percaya yang hadir pagi ini dikuatkan, diberkati, disembuhkan, diselamatkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Saudara yang kasih, pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeah.
Tuhan.